Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu ya, Nak. Ayo, Septi, pimpin doanya, Nak. Ya, sekarang Ibu akan absen kalian ya. Septi, Saya Bu. Intan, Saya Bu. Suci. Hadir. Iya, pinter. Hadir semua ya, anak Ibu. Nah, sekarang kita akan belajar tentang dongeng. Sekarang Ibu mau tanya, siapa di sini yang sebelum tidur suka didongengin oleh ibunya? Saya Bu. Ceritanya tentang apa? Tentang kancil Bu. Nah, itu merupakan contoh jenis dongeng fabel. Nah, dongeng itu merupakan bentuk karya sastra lama yang ceritanya itu tidak benar-benar terjadi, atau penuh dengan hayalan. Nah, jenis-jenis dongeng itu ada 7. Yang pertama itu dongeng mite, yang kedua dongeng sage, yang ketiga fabel, yang keempat legenda, yang kelima itu cerita jenaka, yang keenam cerita pelipur lara, yang ketujuh itu cerita perumpamaan. Nah, tapi hari ini kita hanya akan belajar tentang dongeng fabel. Nah, dongeng fabel itu ialah dongeng yang menceritakan tentang binatang yang bisa bertingkah laku atau berbicara seperti layaknya manusia. Nah, di dalam dongeng itu ada unsur intrinsiknya atau yang disebut dengan unsur pembentuknya. Nah, unsur pembentuk dongeng itu ada 5. Yang pertama itu ada tema, alur, penokohan, latar, dan juga amanat. Di mana tema itu ialah ide pokok dalam sebuah cerita. Sedangkan untuk alur itu adalah jalan cerita. Biasanya diurutkan dari berdasarkan waktunya. Nah, kalau penokohan itu proses penampilan tokoh yang diberikan watak ataupun sifatnya. Sedangkan yang keempat itu latar. Latar itu ialah yang menunjukkan tentang tempat. Biasanya ada yang di kebun, ada yang di hutan, dan masih banyak lagi. Yang selanjutnya 5, amanat. Amanat itu ialah pesan yang biasanya mau disampaikan oleh si penulis kepada si pembaca. Ayo, sekarang Ibu mau tanya, siapa yang tahu contoh dongeng fabel? Saya Bu. Apa? Coba sebutkan, Septi. Ratu Lebah yang jahat. Ya, apalagi? Kisah buaya yang serakah Bu. Apalagi? Ada lagi? Terus apa ya? Oh iya Bu, ulat yang sombong. Oh iya, pinter. Beri tepuk tangan untuk Septi. Nah, ada banyak sekali contoh dongeng fabel. Nah, hari ini Ibu akan mengajak kalian untuk membaca sebuah dongeng, yaitu dongeng tentang Ratu Lebah yang Jahat. Siapa yang sudah pernah dengar cerita ini? Belum Bu. Oh, baiklah, jika belum ada, Ibu akan membacakan dongeng ini untuk kalian ya. Kalian dengarkan secara bersama, tangannya di atas meja ya sayang. Lebah yang jahat. Di pagi hari yang cerah, ada seekor ratu lebah yang sangat cantik. Ia tengah bersiap-siap untuk berkunjung ke kerajaan Dewa Zeus sambil membawa oleh-oleh sarang yang penuh dengan madu yang lezat untuk diberikannya kepada Dewa Zeus. Lalu, sesampainya di kerajaan, Ratu Lebah memberikan madu kepada Dewa Zeus sambil berkata, "Wahai Dewa Zeus yang bijaksana, terimalah madu ini. Madu ini sangat lezat. Persembahkan untuk kamu, semoga kamu menyukainya." Lalu Dewa Zeus pun menerima pemberian dari Ratu Lebah. Lalu sambil berkata, "Baiklah, pemberianmu kuterima, hai Ratu Lebah. Terima kasih." Lalu, apa maksud kedatanganmu ke sini? Nah, jadi anak-anak, di sini Dewa Zeus bertanya kepada Ratu Lebah, apa maksud kedatangannya ke kerajaan Dewa Zeus. Lalu, Ratu Lebah pun berkata, "Wahai Dewa Zeus yang bijaksana, berikanlah aku sengatan agar aku dapat membunuh mereka yang suka mengambil maduku." Lalu, setelah mendengarkan permohonan dari Ratu Lebah, si Dewa Zeus pun langsung berkata, "Baiklah, Ratu Lebah, permintaanmu akan aku kabulkan. Tapi berjanjilah, jangan kau gunakan senjatamu ini dengan perbuatan yang salah. Atau sengat itu akan melukai dirimu sendiri." Tetapi, karena terlalu bahagia, Ratu Lebah tidak mendengarkan nasihat dari Dewa Zeus. Dan Ratu Lebah hanya berkata, "Terima kasih Dewa Zeus, terima kasih banyak karena kau telah mengabulkan permintaanku." Di tengah
perjalanan pulang, Ratu sambil tersenyum bahagia. Dan dia juga berkata, hahaha, sekarang sudah tidak ada lagi yang bisa mengambil maduku. Karena sekarang aku sudah mempunyai senjata yang ampuh. Dengan sombongnya si Ratu berkata seperti itu. Lalu ketika sampai di sarangnya, si Ratu Lebah pun bertemu dengan semut yang keluar dari sarangnya. Ratu pun berpikir bahwa semut itu telah mencuri madunya. Lalu Ratu Lebah pun berkata kepada semut, "Hei semut yang jelek, apa yang kau lakukan di dekat sarangku? Pasti kau telah mencuri maduku ya?" Dan tentunya semut pun langsung merasa ketakutan. Dengan sangat ketakutan, si semut pun berkata, "Wahai Ratu Lebah, aku tidak melakukan apapun di sarangmu. Aku hanya kebetulan lewat saja. Aku tidak mengambil apa-apa, Ratu Lebah." Tetapi, dengan begitu marahnya, Ratu Lebah langsung menyengat semut, hingga akhirnya semut pun mati. Tapi, setelah Ratu Lebah menyengat semut, tiba-tiba tubuh Ratu Lebah menjadi sangat lemah. Ia tidak tahu bahwa sengat yang diberikan oleh Dewa Zeus tidak boleh dipergunakan untuk membunuh. Karena jika digunakan untuk membunuh, maka Ratu Lebah pun akan ikut mati terbunuh. Nah, karena terlalu lemah, kemudian Ratu Lebah pun ikut mati bersama semut. Jadi, semut dan Ratu Lebah mati secara bersamaan. Selesai. Setelah Ibu bacakan dongeng tadi, Ibu mau tanya, apa tema dari cerita itu? Ratu Lebah yang jahat, Bu. Iya, pinter. Terus tempatnya ada di mana saja tadi? Di kerajaan, Bu. Nah, tokohnya ada siapa saja? Ada lebah, Dewa Zeus, dan semut. Iya, pinter. Nah, apa amanat yang bisa kita ambil dari cerita ini? Gak boleh sombong, Bu. Iya, pinter. Kita nggak boleh sombong terhadap apapun yang kita punya. Kita juga tidak boleh berbuat jahat terhadap sesama. Nah, baiklah anak-anak. Apakah kalian semuanya sudah paham? Paham, Bu. Baiklah, jika semuanya sudah paham, Ibu rasa pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini saja ya, Nak. Nanti minggu depan Ibu akan bawa lagi cerita dongeng selanjutnya. Nah, baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita berdoa dulu ya, Nak. Ayo, Septi, pimpin lagi doanya, Nak. Selesai, pinter ya udah. Sekarang Ibu akhiri pembelajaran kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.